Shalom, selamat pagi sahabat GPIB. Kembali lagi di dalam program Morning Call GPIB edisi 17 Oktober 2025. Bersama dengan saya Pendeta Wahyu Wicaksana Simanjuntak yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Gideon Jakarta Pusat dan akan diutus ke GPIB Jemaat Balai Batuah Putaran, Pospelkes Sungai Yordan, Langsat, dan Pospelkes Betua Jubata Batu Payung. Saat ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa kita. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, di dalam nafas kehidupan yang boleh kami hirup di pagi hari ini, menunjukkan cinta kasih Allah yang menyertai kehidupan kami. Di dalam rasa syukur serta memohon akan tuntunan Tuhan untuk kami menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Berikanlah kami hikmat untuk bisa menerima, memahami apa yang menjadi perenungan akan firman Tuhan. Sehingga kami dilayakkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, serta kehadiran kami mampu membawa berkat bagi banyak orang. Inilah doa, rasa syukur, dan juga permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita semua. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan teguran. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu pengkhianat melakukan kekerasan. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk melakukannya. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, sebuah pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Tentu pepatah ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, tetapi makna yang mau disampaikan seringkali luput dari setiap aktivitas yang kita jalani. Mulutmu harimaumu hendak mau menjelaskan bahwa mulut yang kita gunakan kadangkala menjadi ancaman, baik bagi orang lain dan bagi diri kita pribadi. Dan mulutmu harimaumu ini menjadi tema yang diberikan kepada kita untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan di sepanjang aktivitas hari ini. Bahkan ini juga akan menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sahabat GPIB, penulis kitab kebijaksanaan di dalam Amsal ini hendak menyampaikan satu hal penting terkait dengan bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Khususnya berbicara tentang mulut. Yang di dalam konteks Alkitab berbicara mulut dalam organ tubuh manusia. Kadangkala kebijaksanaan bisa membawa perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut kita menjadi sebuah peluang untuk menghadirkan berkat. Tetapi seringkali juga perkataan itu justru menjadi kutuk atau ancaman bagi orang lain dan bagi diri kita pribadi. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan teguran. Dalam ayat yang pertama ini, relasi antara seorang anak dengan seorang ayah hendak menggambarkan bagaimana relasi kita sebagai umat Tuhan dengan Allah itu sendiri sebagai kebijaksanaan. Sebagai seorang ayah, nasihat-nasihat untuk melakukan yang terbaik, untuk mengatakan yang terbaik, itu sudah menjadi suatu kewajiban. Dan begitu juga dengan Allah kepada umatnya. Melalui setiap firman yang disampaikan, itu membawa kebijaksanaan kepada umatnya untuk melakukan yang baik. Dan sebagai anak, kita harus memiliki kebijaksanaan untuk bisa menerima
apa yang menjadi nasihat dan ajaran tersebut. Ketika seorang anak ataupun menjadi umat Tuhan, kita menerima nasihat yang baik dengan kebijaksanaan, tentunya melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita akan menghadirkan berkat bagi banyak orang, terkhusus ketika kita menggunakan mulut kita. Tetapi orang yang tidak bijaksana, seringkali dia mengabaikan nasihat itu dan pada akhirnya hanya menjadikan bagian yang membawa hal negatif di tengah-tengah keberadaannya. Kalau kita melihat di ayat kedua, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu pengkhianat melakukan kekerasan. Nah, ini merupakan bagian kelanjutan di mana kebijaksanaan akan menghasilkan buah yang baik di dalam kehadiran kita. Dia akan menerima yang baik dan dia akan mengeluarkan yang baik. Tetapi orang yang menolak kebijaksanaan itu, dia tidak hanya menerima yang tidak baik, bahkan dia mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi sebuah cemoohan, sebuah bulian, sebuah fitnah, kata-kata yang sombong, penuh dengan iri hati. Itulah ketika kebijaksanaan tidak menjadi bagian untuk mengelola apa yang dikeluarkan dari mulut kita. Hingga pada ayat yang ketiga dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Dalam ayat ini, nyawa mau dikatakan sebagai nefes, atau jiwa, atau kehidupan. Orang yang bijaksana menggunakan mulutnya, dia tidak hanya menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi dia lebih dalam lagi untuk bisa memelihara kehidupannya. Nah, sedangkan orang yang tidak bijaksana, dia akan menerima apa yang menjadi kebinasaan. Dan inilah yang disampaikan dalam firman Tuhan. Sahabat GPIB, melalui firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang harus kita refleksikan di dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Pertanyaan pertama adalah, ketika kita terbangun di pagi hari, menghirup nafas kehidupan yang baru sebagai bukti cinta kasih Allah, perkataan apa yang kita ucapkan pertama kali ketika kita terbangun dari tidur kita? Apakah sebuah rasa syukur kepada Tuhan yang menunjukkan kebijaksanaan kita dalam membangun relasi yang baik dengan Tuhan, atau justru perkataan-perkataan yang tidak bijaksana yang keluar dari mulut kita? Sahabat GPIB, ketika seseorang yang terbangun di pagi hari dan mengawali aktivitas dengan ucapan-ucapan yang membawa damai, membawa kasih Tuhan, yakinlah, maka ada kekuatan yang baru, maka ada tenaga yang baru, ada pembangunan iman yang luar biasa yang kita alami. Sehingga itu mampu menuntun kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Sahabat GPIB, pernahkah kita ketika terbangun di pagi hari, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian kita mengatakan kepada orang yang ada di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita atau keluarga kita, kita mengatakan, selamat pagi suamiku, selamat pagi istriku, selamat pagi anak-anakku, Tuhan memberkati aktivitas kita di pagi hari ini. Apakah itu pernah terucap dari mulut kita? Jika belum, coba sahabat GPIB lakukan itu di dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan yakinlah bahwa akan ada kedamaian yang dirasakan di dalam hati sahabat GPIB. Tetapi yang menarik juga bahwa bacaan ini hendak merefleksikan kita dalam konteks masa kini. Mulut itu bukan lagi hanya bagian dari organ tubuh. Dengan perkembangan era digital, mulut digital juga hadir melalui gawai yang kita pegang, handphone yang kita miliki saat ini, media sosial yang kita miliki. Itu mewakili mulut organ kita, yang kita sebut sebagai mulut digital. Apakah selama menggunakan perkembangan di era digital ini, melalui gawai kita, melalui media sosial yang kita miliki, kita sudah menggunakan mulut digital dengan bijaksana? Apakah kita sudah menggunakan setiap perkataan yang kita letakkan melalui gawai kita
untuk menyebarkan berkat kepada orang lain. Atau bahkan banyak berita-berita hoax, fitnah, kebohongan-kebohongan publik, dan lain sebagainya yang justru kita sebarkan. Saya bersyukur ketika di pagi hari saya selalu melihat story-story di media sosial yang menyertakan ayat Alkitab yang memberikan refleksi-refleksi pagi hari tentang bagaimana kemuliaan Kristus di dalam kehidupannya. Itu tidak hanya memberikan sebuah kebangkitan iman, tetapi juga memberikan kekuatan, memberikan refleksi yang lebih dalam di dalam kehidupan pribadi, bahkan itu menguatkan kita untuk bisa menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan inilah yang mau dikatakan bahwa ketika kita menggunakan mulut dengan bijaksana, dia tidak hanya memelihara jiwa atau nyawa kita, tetapi justru dari penggunaan kata-kata yang bijaksana yang keluar dari mulut kita, memberikan semangat bagi orang lain. Dan itu menghadirkan berkat bagi banyak orang. Sahabat GPIB bisa bandingkan ketika kita berbicara dengan orang lain menggunakan sapaan yang lembut, perkataan yang manis, perkataan yang penuh dengan kasih dan sukacita. Apa yang menjadi respon orang yang mendengar? Tentu responnya akan baik. Mereka juga akan menghadirkan perkataan-perkataan yang lembut. Mereka juga akan memberikan respon yang baik dan bijaksana. Tetapi bagaimana ketika kita memberikan perkataan-perkataan, sapaan yang keras, penuh dengan emosional negatif, apa yang akan kita dapatkan? Mungkin respon yang baik sangat sulit kita dapatkan. Lebih banyak kita akan mendapatkan respon yang negatif. Tidak hanya pada sebuah respon negatif dari perkataan, itu juga akan berdampak kepada keutuhan relasi antara kita dengan orang lain. Dan hal ini merusak apa yang menjadi hukum utama di dalam kehidupan kita, yaitu hukum kasih. Di mana hukum kasih menekankan hubungan relasi antara manusia dengan Allah yang digambarkan melalui relasi kita dengan sesama ciptaan Tuhan. Ketika kita merusak relasi kita dengan sesama ciptaan Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga relasi kita dengan Tuhan? Itulah kenapa penulis kitab kebijaksanaan ini, penulis kitab Amsal ini sangat menekankan tentang kebijaksanaan dalam menggunakan perkataan melalui mulut kita. Dan dalam perkembangan ini, kita melihat bagaimana mulut itu juga berkembang melalui era digital. Kita diingatkan melalui firman Tuhan agar mulut yang kita miliki, baik di dalam organ tubuh kita maupun di dalam perkembangan era digital, kita dapat dengan bijaksana menggunakannya. Memohon bimbingan Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita, menguatkan kita, memberikan kebijaksanaan kepada kita, supaya kita dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini mampu membawa berkat bagi banyak orang melalui perkataan-perkataan yang kita hadirkan bagi mereka. Pertanyaan reflektif yang dapat kita jawab di dalam sepanjang aktivitas kita hari ini adalah, siapkah kita menggunakan mulut kita sebagai berkat bagi banyak orang, atau justru kehadiran kita dengan menggunakan mulut ini malah memberikan kutuk bagi orang lain? Silakan dijawab di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa di dalam kesempatan hidup yang kami terima, menghirup nafas kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati, kami merasakan begitu besar kasih Allah dalam memelihara kehidupan kami. Terkhusus di pagi hari ini, kami bersyukur ketika firman yang boleh hadir, memberikan kekuatan untuk menuntun kami, memperingati kami, memberikan arahan untuk kami dapat menjalani sepanjang aktivitas ini.
kami sadar sebagai manusia, seringkali godaan yang kami temui di dalam kehidupan sehari-hari membawa kami lari dari kehendak Tuhan. Untuk itu, di dalam kerendahan hati kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam menjadi pelaku akan firman Tuhan. Dan saat ini ya Allah, berkatilah kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini, agar berkat-berkat Tuhan boleh berlimpah di dalam kehidupan kami, baik dalam kekuatan, di dalam kesehatan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan boleh izinkan untuk kami nikmati. Dan bantulah kami ketika kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Kami dilayakkan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Inilah doa, rasa syukur, serta permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Soli Deo Gloria.